Saya akan membacakan doa sebelum nanti kita nyatakan buka dengan resmi acara hari ulang tahun ini. Bersama-sama dengan santri mengirim doa, Ya Allah, muliakan dan tinggikanlah kaum muslimin dan para mujahidin di Gaza, Palestina. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah mereka. Terang Mahfud. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana ada video yang lagi viral, yaitu mengenai doa salah satu cawapres, yaitu Pak Mahfud MD, di mana dia masih aktif sebagai Menko Polhukam, di mana di dalam isi doanya itu yaitu dia mendoakan Palestina dan diduga dia mendoakan tentang Israel supaya cepat dibinasakan oleh Allah. Tapi ini masih belum tahu kebenarannya karena ada beberapa sumber berita yang isi doanya itu berbeda-beda. Sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Saya akan membacakan doa sebelum nanti kita nyatakan buka dengan resmi acara hari ulang tahun ini. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma damir li Yahuda wa Israel wa syaqqit syamlahum wa farriq jam'ahum. Ya Allah, muliakanlah kehidupan kaum muslimin, tinggikanlah derajat Islam di tengah-tengah dunia. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang berjihad di Palestina. Ya Allah, hancurkanlah kekuatan jahat orang-orang Yahudi dan Israel sampai mereka menyadari untuk membangun kedamaian di muka bumi ini. Ya, halo shalom teman-teman semua. Ya, barusan adalah video yang kita lihat ya. Yang satu itu adalah orasi Pak Mahfud MD di mana saya lupa ya tadi namanya ya. Itu di Partai PDIP gitu. Terus satu lagi itu di Sleman ya. Jadi doa bersama untuk keselamatan bangsa katanya. Oke, ya seperti judul ya. Terus terang ini judul saya dapat dari internet ya. Ini dari inisiatifnews.com. Mahfud MD, ya Allah muliakanlah Palestina, binasakan Yahudi. Ini dari radarjabar.com. Hadiri doa bersama di pesantren Minggir Sleman. Mahfud MD minta Allah binasakan Israel. Ya, jadi terus terang ini kalau misalnya saya lihat ya, ini dia bilang sumbernya itu dari Instagramnya Pak Mahfud MD sendiri. Dari Instagram ya, ntar kita baca ya. Nah, saya lihat Mahfud MD punya Instagram, dan saya dapat yang ini ya teman-teman, tadi yang kita dengar itu yang ini. Nah, memang agak beda dikit, tadi ada kata-kata sampai mereka damai gitu ya. Tapi kalau dari berita-berita ini tidak ada. Jadi saya nggak tahu apakah ini video yang sama atau yang berbeda ya. Nah, kita baca dulu. Oke. Ini dari inisiatifnews.com. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan bahwa keberpihakan Indonesia tetap kepada Palestina. Hal ini yang membuat gerakan mendukung Palestina menggema di seluruh penjuru Indonesia, salah satunya adalah di Yogyakarta.
Sabtu malam tadi saya memimpin doa untuk rakyat Palestina bersama ribuan santri di Pondok Pesantren Minggir Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kata Mahfud MD dalam keterangannya Minggu tanggal 5 bulan 11. Ia juga menyampaikan bahwa alim ulama serta dai kondang asal Yogyakarta juga hadir, yakni Gus Muafik. Doa bersama untuk Palestina itu juga dihadiri oleh para kiai dan pengasuh pondok. Ponpes itu diasuh oleh dai kondang KH Ahmad Muafik atau biasa disebut Gus Muafik, ujarnya. Dalam kegiatan doa bersama untuk Palestina itu, Mahfud berharap agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada rakyat Palestina dan memberikan kekalahan kepada bangsa Yahudi Israel. Kami bersama-sama dengan santri mengirim doa, Ya Allah, muliakan dan tinggikanlah kaum muslimin dan para mujahidin di Gaza, Palestina. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah mereka, terang Mahfud. Ya, jadi ini di sini kita nggak ngelihat ya, sampai damai dan lain-lain itu kita nggak lihat. Nah, saya nggak tahu apakah ini berita yang sama atau yang berbeda ya. Apakah yang dimaksud di sini oleh Mahfud adalah yang tadi yang kita dengar, atau ada lagi yang lain, saya nggak tahu teman-teman. Cuman di sini jelas, ini sampai di sini titik ya, nggak ada sampai damai gitu, nggak ada. Oke, ini bukan saya yang buat ya, saya cuma baca doang gitu teman-teman. Kami bersama-sama dengan santri mengirim doa, Ya Allah muliakan dan tinggikanlah kaum muslimin dan para mujahidin di Gaza, Palestina. Ya Allah binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah mereka, terang Mahfud. Pada prinsipnya Indonesia sangat menentang penjajahan, termasuk yang tengah dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Sehingga pemerintah Indonesia sangat mengutuk apa yang dilakukan Israel dengan membabi buta masyarakat Palestina, hingga banyak korban jatuhan bukan hanya untuk umat Islam, tapi umat agama lain. Sebelum memimpin doa, saya sampaikan sikap pemerintah Indonesia tentang konflik antara Israel dan Palestina. Sesuai dengan prinsip dan tujuan negara Indonesia yang menganut perdamaian dunia, rakyat dan pemerintah mengutuk keras tindakan kekerasan dan pembantaian di Gaza oleh Israel, tuturnya. Ya, ini selanjutnya ya. Oke, ini satu lagi dari ini Radar Jabar ya. Ini kemarin kita sudah bahas, jadi ini sekarang kita baca yang di sini, radarjabar.com. Judulnya, hadiri doa bersama di pesantren Minggir Sleman, Yogyakarta, Mahfud MD minta Allah binasakan Israel. Bakal calon wakil presiden, Cawapres Mahfud MD, menghadiri doa bersama untuk Palestina bersama ribuan santri di Pondok Pesantren Minggir Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara yang digelar di Ponpes Asuhan Dai Kondang KH Ahmad Muafik atau biasa disapa Gus Muafik pada Sabtu tanggal 4 bulan 11 malam itu tampak berlangsung hikmat dan banyak dihadiri kiai pengasuh pondok pesantren. Kami bersama-sama dengan santri mengirimkan doa, Ya Allah, muliakan dan tinggikan kaum muslimin dan para mujahidin di Gaza, Palestina. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah mereka. Tutur Mahfud MD dikutip dari akun Instagram resminya pada Minggu tanggal 5 bulan 11. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam itu juga menyampaikan sikap tegas pemerintah terhadap polemik Israel-Palestina. Sebelum memimpin doa, saya sampaikan sikap pemerintah Indonesia tentang konflik antara Israel dan Palestina, kata Mahfud MD. Sesuai dengan prinsip dan tujuan negara kita, negara Indonesia yang menganut perdamaian dunia, rakyat dan pemerintah mengutuk keras tindakan kekerasan dan pembantaian di Gaza oleh Israel. Ya, saya mempertanyakan ya, kenapa nggak mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Hamas? Kenapa cuma Israel doang ya? Ya, kita mempertanyakan, ya terserah. Mereka menjawab atau tidak. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Luar biasa ya, salah satu cawapres yang luar biasa akhir-akhir ini angkat isu agama di negeri kita. Suka selalu memberikan orasi yang bernuansa tentang keagamaan yang seolah-olah Pak Mahfud MD ini berpihak kepada satu pihak saja, yaitu khususnya pihak Palestina. Dan mereka luar biasa akhir-akhir ini mengutuk serangan Israel terhadap Palestina. Padahal mereka sama sekali tidak buka suara ketika
Hamas atau kelompok Hamas menyerang Israel di tanggal 7 Oktober kemarin. Jadi sebenarnya ini yang perlu kita waspadai untuk ke depan. Kalau sering digiring tentang isu agama ini, apalagi itu salah satu tokoh nasional, tokoh politik, dan itu akan berbahaya bagi negeri kita yang dimana di dalamnya itu ya bermacam-macam agama, budaya, bahasa. Nah, jadi mereka ini selalu mengatakan bahwa Palestina ini yang terzolimi. Dan mereka tidak pernah merasa bahwa Israel, warga Israel terzolimi, terbantai oleh kelompok Hamas pada tanggal 7. Mereka tidak pernah melihat dan membuka mata tentang hal itu. Mereka melihatnya kejadian sekarang ini. Mereka melihatnya balasan dari Israel itu sendiri. Nah, kenapa mereka membalas? Karena ada serangan tanggal 7. Jadi kenapa tokoh-tokoh nasional yang akhir-akhir ini luar biasa memakai atribut Palestina dengan orasi-orasi yang luar biasa. Nah, apakah karena Hamas ini merasa seiman, seagama dengan mereka sehingga apapun yang dilakukan oleh kelompok Hamas sekalipun itu melanggar hukum, mereka tetap dukung? Apakah demikian? Nah, biarlah kita sendiri yang menilai. Jadi ini pelajaran bagi kita teman-teman ya. Mari kita benar-benar waspada. Memang kalau sering digiring tentang isu agama itu akan terancam keberagaman di negeri kita ini. Benar-benar akan terancam keberagaman dan percaya bahwa akan merajalela intoleransi ke depan jika selalu dinarasikan, diorasikan tentang isu-isu agama ini. Nah, jadi seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bahwa diberkatilah dia yang memberkati Israel dan terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Dan kita lihat nanti bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan mereka yang mengutuk Israel. Saya akan membuka satu renungan bagi kita teman-teman ya. Tentang siapa Israel di mata Tuhan. Yesaya 41 ayat 8 sampai seterusnya. Judul perikopnya Israel hamba Tuhan. Ayat 8, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Firman Tuhan iya dan amin. Jadi kalau Allah memberikan kemenangan kepada Israel, itu sesuai dengan ketetapannya dan janjinya kepada nenek moyang Israel bahwa dia menyertai Israel. Sekalipun luar biasa doa Pak Mahfud MD misalnya mendoakan Israel supaya begini begitu, tetapi percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itulah yang menyertai Israel. Dan sampai kapanpun Tuhan memelihara dan memberikan kemenangan kepada mereka itu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan menyertai mereka. Jadi hati-hati, waspada. Kalau menentang Israel, melawan Israel, sama halnya engkau melawan Tuhan. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia kita harus secara adil. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, dari sisi kemanusiaannya, bukan dari sisi agamanya dulu, dari sisi kemanusiaannya. Kita harus mengecam secara adil, mengutus secara adil. Jangan hanya Israel aja yang dikecam, dikutuk, tetapi serangan Hamas dibangga-banggakan di negeri kita ini. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, supaya melalui video ini bisa kita sadar ya. Nah, kita bisa melihat, menilai bagaimana Pak Mahfud MD akhir-akhir ini. Jadi biarlah kiranya negara kita, negeri kita, tanah air kita tetap rukun dan tetap tercipta kedamaian. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.